cari uang itu gampang. Kalian bisa bayangin, sekarang dalam waktu sekejap kalian bisa dapetin uang dengan cara utang dengan bunga yang bisa gue bilang cukup menantang ya, dan seringkali bikin orang jadi terjerat pinjol atau pinjaman online. Siapa di sini yang nggak tahu aplikasi keuangan ini? Belakangan juga lagi rame di Twitter soal kelakuan nggak mengenakan dari debt collector para pinjol ini. Sampai-sampai kasus yang paling parah itu ada yang bunuh diri. Nah, tujuan gua buat video ini sebagai pembelajaran buat kita semua, biar kita lebih bijak dan gak gampang kejebak sama jeratan utang ini. Dan di sini kita serba dimudahkan untuk transaksi keuangan atau belanja. Kalian bisa bayangin, cuma download aplikasi, isi data singkat, gak perlu nunggu lama. Uang tunai atau HP impian itu bisa kalian bawa pulang. Dan akhirnya ini jadi solusi keuangan buat banyak orang. Entah itu untuk kebutuhan atau cuma penuhin lifestyle mereka. Tapi di balik kemudahan ini, ternyata ada fakta mengerikan yang perlu kita semua tahu. Dan kita masuk ke fakta yang pertama, biaya dan bunga yang tinggi. Ngomongin soal pinjol, seringkali yang bikin orang jadi terjerat itu karena bunganya yang cukup tinggi, nggak diperhitungkan. Di sini, gue udah ngeriset 3 aplikasi pinjol yang legal, udah diatur sama OJK. Ini salah satu simulasi aplikasinya. Gue nggak akan sebutin ini dari platform apa, tapi semoga ini bisa mewakili gambarannya. Contohnya, kalau kalian minjem 10 juta, itu cicilannya sekitar 2.596.000 per bulan selama 6 bulan. Jadi, total yang dibayar itu sekitar 15.576.000. Dan setelah gue hitung, bunganya itu di angka 55%. Dan gue coba ubah tenornya jadi 9 bulan. Kalau pinjaman 10 juta, itu sama dengan 1.841.000 per bulan. Jadi total yang dibayar itu sekitar 16.569.000. Dan bunganya sekitar 65% kalau selama 9 bulan. Setelah dibandingin sama bunga pembiayaan dari bank, itu kisaran 10-23% per tahun. Nah, di sini udah kelihatan banget, bunganya itu beda jauh. Dan yang mesti diingat, biasanya platform bakal ngenain potongan administrasi yang besarannya sekitar 3-5% dari nilai pokok pinjaman. Kalau pakai contoh tadi, itu mungkin sekitar 3-500.000 untuk biaya administrasinya. Kalian coba bayangin, belum apa-apa, uang kalian itu udah kepotong, udah berkurang, dan kalian juga mesti hati-hati. Belakangan, lagi rame di Twitter, ada satu aplikasi yang pakai skema bunganya kecil, tapi gede di biaya layanan. Kayak yang satu ini. Kita bisa lihat contohnya. Pokok pinjaman itu 19,6 juta. Total bunganya sih kecil, sekitar 2,9 atau 15% dari pokok pinjaman. Tapi, bisa kita lihat biaya layanannya itu sekitar 16,1 juta atau 82% dari pokok pinjamannya. Dan kalau dikalkulasi, kalian minjem 19,6 juta, balikinnya itu sekitar 38 juta atau 2 kali lipatnya. Berdasarkan data OJK, di April 2023 ini, ada sekitar 17 juta nama penerima pinjol di seluruh Indonesia. Dengan nilai pokok pinjaman itu sekitar 50 triliun. Dan Jawa Barat jadi provinsi dengan utang pinjol terbesar. Itu sampai 13,57 triliun. Padahal 10 daerah dengan UMR tertinggi itu sebagian besar dari Jawa Barat. Jadi kenapa sih orang-orang gampang jatuh ke jeratan pinjol? Sebagian besar itu pakai untuk nutupin utang lainnya. Dan sisanya ada berbagai macam alasan yang bakal gue bagi jadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor pendorong atau internal, akar dari permasalahannya. Biasanya mulai dari kebutuhan mendesak atau tekanan ekonomi, entah biaya berobat, servis kendaraan, atau biaya sekolah, dan lain-lain. Terus ada lagi gaya hidup atau keinginan. Ini bisa dari pembelian konsumtif, kayak beli HP, elektronik, dan benda-benda lain yang mungkin belum dibutuhin banget. Dan kemudian faktor yang kedua, penarik atau eksternal.
itu bisa dari iklan yang menarik. Sering banget beredar iklannya kan, miliki HP impian atau dapetin plafon sampai dengan puluhan juta. Kalian bisa bayangin, iklannya aja udah kayak gitu. Dalam beberapa menit, uang sebanyak itu bisa kalian dapetin. Terus ada kemudahan akses. Nah, dari kedua faktor dasar ini, akhirnya banyak orang yang jadi tergoda dan cenderung nggak perhatiin kalau ternyata ada biaya-biaya atau bunga yang gede banget. Secara psikologis, kemudahan yang didapetin secara instan itu menimbulkan efek kesenangan, apalagi ketika dapetin uang atau barang yang kita mau. Dan ini berkaitan sama dopamin yang ada di otak kita. Jadi itu semacam hormon yang bisa pengaruhi emosi positif atau bahagia. Tapi karena efek ini bikin kecanduan, akibatnya bikin tingkat kepuasan itu semakin bertambah. Contoh, udah pernah pinjaman sebanyak 5 juta dan kemudian itu nggak cukup. Dan selanjutnya mungkin naik lagi, bisa 10 juta atau 15 juta dan seterusnya. Jadi pinjol ini sebenarnya membantu atau malah akhirnya jadi jebakan? Jawaban gua, kalau kalian punya kebutuhan yang sangat mendesak, dengan berat banget gua jawab iya, bisa membantu. Di luar itu, apalagi kalau kalian pakai untuk konsumtif, gua akan jawab sama sekali gak membantu. Apalagi dengan kalkulasi bunga yang tadi, pastinya kalau kita pakai produk-produk perbankan kayak misalnya kartu kredit, bunganya ini jelas beda. Setelah gue cek di website Bank Indonesia, maksimal di angka 1,75% per bulan. Dan kalau produk pembiayaan tunai dari bank tadi atau KTA, itu sekitar 10-23% per tahun. Kalaupun ada artikel yang bilang untuk UMKM atau pinjaman produktif, gue akan balikin lagi ke skema bunganya, administrasinya. Itu ngeri banget nilainya. Memangnya bisa profit? Jadi siapa sih yang diuntungkan di sini? Apakah kita sebagai nasabah? Gue ketemu satu artikel menarik. Corona bikin investor asing suntik dana pinjol. Kalau sampai dilirik sama investor asing, berarti ini good business dong. Kalian bisa bayangin, kalau dari data tadi, pokok pinjamannya 50 triliun, berarti hitungan kasarnya, mereka dapat omset sekitar 25-30 triliun. Apa kabar sama orang-orang yang minjem? Dan kita masuk ke poin yang terakhir. Gimana caranya biar nggak kejebak sama jeratan pinjol? Dan ini ada 3 tips. Yang pertama, buat rekap utang. Kita pengen cara yang paling efektif buat keluar dari jeratan utang ini. Dan itu bisa dimulai dari buat rincian atau daftar utang. Biar bisa atur strategi. Gimana caranya? Itu untuk stabilin keuangan kalian lagi. Yang kedua, buat skala prioritas. Dari rekap utang tadi, kita bisa lihat utang mana aja yang paling besar atau perhitungan bunga yang paling tinggi. Itu yang mesti kita prioritasin untuk lunas dulu. Dan pastinya karena punya beban keuangan yang cukup besar. Yang ketiga, manajemen keuangan. Kalau jumlah penghasilan kalian gak cukup buat bayar utang-utang tadi, cari penghasilan tambahan. Dan kalau memang benar-benar kepepet, jangan ragu untuk jual aset yang mungkin memang gak terlalu kepake. Itu juga salah satu strategi dari manajemen keuangan. Dan jangan lupa, buang segala keinginan dan lifestyle kalian. Karena di sini bukan posisi yang bisa memprioritaskan untuk gaya hidup. Yang terakhir, restrukturisasi pinjaman atau keringanan. Ketika ketiga cara tadi udah dilakuin, tapi masih belum cukup, kalian bisa coba untuk cara yang satu ini. Gue nggak tahu apakah semua platform ada kebijakan kayak gini atau enggak. Tapi, biasanya yang paling simpel adalah dengan memperpanjang tenor cicilan. Yang berarti cicilan bulanan kalian itu jadi lebih kecil. Jadi bisa diperhitungkan di manajemen keuangan kalian. Dan kesimpulannya, jangan mudah tergiur sama iklan pinjaman online yang bilang kalau bunganya kecil, plafonnya besar, syaratnya mudah. Harus tetap rasional dan kalkulasikan biaya dan bunga yang ada. Dan yang kedua, jangan ngutang di pinjol untuk melunasi utang lainnya. Karena kalian bakalan terjebak sama lingkaran setan utang dan bunga yang berlipat-lipat. Jadi bunganya bakal ngegulung terus. Efek bola salju. Cara kita ngatur keuangan tetap jadi kunci utama buat kesehatan keuangan kita. Dan buat kalian yang pengen lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, gue bisa rekomendasi video gue yang satu ini.
Semoga bisa membantu. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gua Martius Japari. Sampai ketemu di video selanjutnya.